kadang-kadang ya dapat 20, banyak koli ya. Kadang dikit kalau hujan nggak bisa, karena jalannya naik. Inilah Indonesia, salah satu negara bagian Asia yang diberikan limpahan keindahan alam dari Sabang hingga Merauke, dari daratan hingga lautan. Di sini pula terdapat kearifan lokal yang dianugerahkan kepada manusia, dan kita diberikan kesempatan agar dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dalam perjalanan jurnalistikku kali ini, aku menemukan satu dusun yang jauh dari jangkauan perkotaan. Inilah Dusun Tangkis di Kabupaten Pasuruan yang berada di Provinsi Jawa Timur. Naluriku pun tergelitik untuk mengikuti aktivitas sang pemburu batu alam. Dan sejauh mata memandang, kudapati pemandangan dan asri, pemandangan yang masih tampak alami. Disinilah curah hujan, tempat di mana sang pemburu akan memanen batu alam. Dan di tempat ini pula bisa saja terjadi banjir yang dapat menyeret mereka, karena curah ini berfungsi sebagai tempat aliran air hujan. Namun mereka hanya fokus pada satu hal, yaitu batu alam. Ya, demi hidup, demi perut kenyang, demi uang, dan demi kehidupan yang layak, meski tenaga dan raga jadi taruhannya, mereka terus bersemangat mengingat anak dan istri yang tengah menanti. Sang pemburu siap mengadu nasib di medan perburuan, termasuk sosok-sosok lelaki tangguh ini, Pak Rudi dan Pak Nur, sebagai ujung tombak dari perekonomian keluarganya. Aktivitas perburuan batu alam yang dilakukan oleh warga Tangkis sudah berlangsung cukup lama. Dari memanfaatkan alam, mereka dapat menghidupi keluarganya, meskipun yang mereka dapatkan tidak menjanjikan limpahan kemewahan. Namun, di bawah terik matahari di panasnya yang menyengat, demi rupiah, peluh pun tidak dirasakan. Lelah adalah bagian yang telah terlewatkan. Bertahan di tengah-tengah himpitan hidup dan kebutuhan yang semakin mendera, memaksa mereka untuk tetap bertahan dengan profesi sebagai pemburu batu alam. Subhanallah, tekad yang kuatlah yang menjadikan mereka ikhlas dan sabar menjalani hidup yang serba terbatas, juga melewati kehidupan yang semakin keras. Di luar akalku, naluriku terperanjak kaku. Bagaimana tidak, satu batu reyen hanya dihargai Rp350, dan dari satu batu besar hanya terkumpul sekitar 400 hingga 600 buah batu reyen. Ini adalah batu rayan yang sudah jadi, dan harganya kalau bapak ini yang jual sampai Rp300 per biji. Jadi perlu ketelatenan seperti ini untuk membuat sebuah batu rayan ini. Seperti itu. Ini salah satu batu rayan yang bentuknya beras kuta. Jadi batu rayan itu ada 3 macam, beras kuta, segi 6 dan segi 3. Dan ini salah satu yang terendah dibanding kedua bentuk tadi. Sedang Pak Rudi tidak bekerja sendiri. Ada Pak Nur, rekannya dalam menyelesaikan batu-batu itu. Dan hasil yang mereka dapatkan dibagi 2. Dan timbullah pertanyaan dalam batinku. Bagaimana mereka menjalani kehidupan untuk beberapa hari ke depan? Di
tengah ketidakpastian keadaan ekonomi mereka. Dengan berbekal alat sederhana, tangan-tangan terampil mereka lincah menaklukkan batu-batu yang sangat keras. Dengan naluri yang hebat dan insting yang kuat, mereka pun mengetahui cara-cara memecah batu dengan lebih mudah. Juga dengan kelebihan itu, mereka dalam sehari dapat menyelesaikan pekerjaan lebih banyak hasilnya. Dalam proses pemecahan batu hampir memakan waktu lama. Dari melubangi batu butuh waktu sekitar 1,5 jam sampai 3 jam lamanya, hanya untuk memecahkan satu batu besar. Waktu selama itu dilewati dengan kesabaran yang luar biasa dan ketenangan mereka untuk dapat mengerjakan secara maksimal. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh. Di sisi lain, banyak para pejabat dan para pemerintahan yang acap kali tidak mengindahkan Pancasila, hanya bisa berucap lantang tentang demokrasi. Namun, semua itu jauh dari apa yang mereka pastikan dengan kenyataannya. Inilah potret kehidupan yang ironis, di mana mereka sang pemburu batu alam bekerja keras, sedang petinggi negeri ini menikmati apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka, yaitu kepada rakyat. Inilah sepenggal kisah seurai drama kehidupan sang pemburu yang berjuang di negara yang menjunjung tinggi Pancasila. Inilah Indonesia. Bapak ibunya telah lama mati, ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 kawan, coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa.
Bapak Ibu